ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di tempat suci, tempat ibadah Fatimatul Ma'sumah. Beliau salah satu anak perempuan untuk Imam Musa bin Ja'far, Imam Al-Kazim. Dan beliau pada waktu yang masuk di kota Qom menentukan satu tempat untuk ibadah. Dan di belakang saya mihrab ibadah beliau yang terkenal di kota Qom, namanya Baitun Nur. Dan kita insyaAllah mau mulai episode ke-12 di tempat ini, tempat yang suci. Kita sampai di juz ke-12. Di juz ini ada di ayat 13 salah satu masalah yang penting di alam Islam. Masalah itu bernama tahaddi. Dan kita mau mendengar ayat tersebut, kemudian insyaAllah pencerahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Ayat ini ayat yang terkenal tentang tahaddi. Apa artinya tahaddi? Tahaddi bermakna zaman dulu seorang yang mencari pejuang. Berarti di medan perang ada perang, seorang pahlawan mencari siapa yang bisa berdiri di hadapan saya. Itulah namanya tahaddi, maknanya tahaddi. Berarti Quran sekarang salah satu mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di antara kita. Quran senantiasa mencari pejuang, siapa yang mengatakan Quran ini Quran palsu. Kalau palsu, kalian juga bisa membawa satu ayat seperti Quran ini, satu surah seperti Quran ini, 10 surah seperti Quran ini, atau seluruh Al-Quran seperti Quran ini. Berarti di dalam Al-Quran kita mendapatkan beberapa ayat yang isinya adalah tahaddi. Dan beberapa periode berada di Al-Quran tentang masalah tahaddi itu. Tahaddi di tahapan pertama adalah tahaddi dengan seluruh Al-Quran. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. Kalau semua manusia, semua jin berkumpul untuk membawa satu Quran seperti Quran ini, tak bisa. Itulah ayat
tentang tahati di surah Al-Isra. Di surah Hud, Nabi Hud, kita mendapatkan tahati kedua dengan 10 surah seperti Quran. Yang ketiga dengan 1 surah. Di surah Al-Baqarah kita mendapatkan di ayat 23, 24. Dan surah Yunus juga begitu. Am yaquluna iftara qul fa'tu bisuratin mithlihi atau min mithlihi. Kedua-duanya ada di Al-Quran. Dan di sebagian ayat am yaquluna taqawwalah falyatu bihaditsin mithlihi. Satu kalimat seperti Quran. Mereka tak bisa. Itulah namanya tahaddi. Quran sebagai mukjizah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan atas Rasulullah yang masih hidup. Inilah mukjizah Al-Quran. Ada satu persoalan. Bagaimana satu buku sudah terhitung sebagai mukjizah bagi Rasulullah? Itulah persoalan sebagian orang. Kalau kita mengatakan Quran sebagai mukjizah untuk Rasulullah, berarti semua hurufnya, semua kata-katanya adalah mukjizah yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas Rasulullah. Itulah mukjizah. Khususnya isinya juga begitu. Kata-katanya fasih dan baligh, penuh ma'arif, penuh mau'izah dan tausiah kepada manusia. Undang-undang Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah Al-Quran. Itulah mukjizah namanya. Khususnya kalau kita memperhatikan kepada wujudnya Rasulullah, siapa yang membawa Quran? Satu orang yang terkenal, orang itu gelarnya ummi. Ummi berarti tidak masuk sekolah, tidak masuk di kelas. Beliau sekaligus mendapatkan Al-Quran dan diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan wahyu itu kepada umum. Kalau kita menerima Al-Quran sebagai mukjizah, itulah masalah berat. Dan tugas kita bagaimana tentang Al-Quran. Kita harus membacanya. Karena itu banyak ayat Al-Quran tentang qiraah Al-Quran. Faqra'u ma tayassara min Al-Quran. Seperti ayat itu banyak tentang qiraah, tentang tilawah Al-Quran. Kita harus mengetahui caranya qiraah. Kita harus memahami maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita harus memasukkan Al-Quran dalam kehidupan diri kita, insyaallah. Itulah tausiah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.